Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? I hope you are being well. Okay, let me introduce myself. I'm Yusrina Novia. You can call me Yusrina. I'm a student University of Jaya and Ponorogo. Okay, today we can learn about label. For the first, what do you know about label? And why do we need to read a label before we buy a product? Apa sih produk itu dan kenapa kita harus membaca label sebelum membeli produk? Yang pertama, what is this label? Apa sih label itu? Label is a small piece of paper or plastic which give information about a product. Label adalah potongan kertas atau plastik yang kecil yang memberikan informasi tentang suatu produk tersebut. Next, purpose of label: to give detailed information of a product, to give good direction about the function and the using of the product. Yaitu apa sih fungsi label? Yang pertama, untuk memberikan informasi yang detail mengenai produk dan memberikan arahan yang baik tentang fungsi dan cara menggunakan produk tersebut. Next, where can find it? Di mana sih kita bisa menemukan label itu? We can find this label on food or drink package and medicine package. Kita dapat menemukan label di suatu kemasan makanan atau minuman atau obat kemasan. Yang biasanya di obat yang sirup biasanya itu kan ada kotak obatnya kan. Nah, di situ biasanya ada label yang menunjukkan tentang suatu obat itu. Mungkin komposisi, mungkin expired date atau yang lainnya. Next, what does a label tell us? Apa sih isi dari label tersebut? Yang pertama, name of brand or of product. Name or brand of product. Nama atau merek dari suatu produk tersebut. Yang kedua, description. Description itu tentang informasi. Jadi biasanya ditulis di bawah nama produk tersebut yang biasanya berisi tentang keterangan apa sih produk ini gitu. Yang next, content. Content itu isi. Jadi di sini ada dua satuan yang digunakan dalam label untuk makanan yang padat dan makanan yang berupa cairan atau minuman. Untuk yang padat biasanya satuannya berbentuk gram, untuk yang cair biasanya satuannya berbentuk mili. Untuk nomor 4, ingredients. Ingredient itu komposisi. Bahan apa saja yang terkandung dalam suatu produk itu. Yang kelima, nutrition facts. Itu nutrisi apa aja sih yang terkandung dalam produk tersebut. Selanjutnya, direction to use. Direction to use itu cara menggunakan atau instruksinya. Kalau di obat-obatan biasanya cara mengonsumsinya atau cara pakainya. Kalau misalkan di mie instan, kita bisa lihat di kemasan yang belakang itu cara menyajikannya. Kayak urutan langkah-langkah cara memasak mie instan. Okay, next, direction to store atau maksudnya cara untuk penyimpanannya. Misalnya ada suatu barang nih di kemasannya pasti kadang ada jangan terkena sinar matahari seperti itu. Atau misal kita beli Yakult, so we must for it in the refrigerator, atau kita harus menyimpannya di kulkas. Selanjutnya, expiration date. Expiration date itu tanggal kadaluarsa. Nah, ini paling penting banget. Sebelum kita membeli produk, sangat baik kalau kita harus lihat expiration date-nya, tanggal kadaluarsanya dulu. Itu paling penting menurut saya untuk expiration date. Biasanya tanggal kadaluarsa itu ada di paling atas kemasan, kalau enggak gitu di baliknya, kalau enggak paling bawah dari kemasan tersebut. Biasanya ada, selalu ada. Kalau enggak ada, jangan dibeli dulu, mendingan. Kita takutnya ternyata udah expiration date-nya udah lama, kita baru beli. The next, why do need read a label before buy a product? Nah, kenapa sih kita harus membaca label sebelum kita membeli produk? Yang pertama, to get information about a product, yakni untuk
kita mendapat informasi tentang produk tersebut, kayak kandungannya apa aja sih ini produk gitu. To choose which product is safe for us, yaitu untuk memilih produk yang aman untuk kita. Next, avoid negative effect of the product, yaitu untuk menghindari efek-efek negatif dari produk tersebut yang ada di dalam produk ini. Next, itu contoh, saya memberi contoh suatu label dalam produk, yaitu ini Indomie ya. Nama brandnya berarti Indomie. Untuk yang deskripsinya berarti mie goreng fried noodles itu. Terus untuk kontennya yang 85 gram tersebut, yang paling bawah itu ya. Next, nah ini cara penyajian berarti direction to use. Cara penyajiannya ada di dalam kemasan yang paling belakang ini biasanya ya. Kalian bisa baca sendiri. Next, ini ada Ultramix yang paling bawah, biasanya komposisi nih. Ini ingredients-nya atau komposisi, ada susu sapi segar, susu skim bubuk dan lain-lain. Itu juga ada nutrient facts-nya sih. Oke, next, ini gambar dari example expiration date, yaitu tanggal kadaluarsanya. Nah, ini berarti tanggal kadaluarsanya tanggal 1 bulan 5 2013. Berarti kalau kita beli sekarang udah nggak boleh diminum ya, nggak boleh dikonsumsi. Next, example nutrition facts. Nah, ini ada kandungan nutrisi apa saja sih yang ada di Lays ini, Lays makanan ya, yang bentuknya kayak keripik itu. Itu ada kalorinya berapa, sodiumnya berapa, vitamin A-nya berapa, itu ada. Oke, terima kasih. Oke, thank you for nice attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.